Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih ditakdir oleh Allah untuk ringan langkah kaki kita menuju ke Masjid Ahmad Dahlan dalam rangka untuk menimba dan memperluas wawasan keislaman kita, karena salah satu tanda orang yang akan mendapat kebahagiaan itu akan diberi kefahaman oleh Allah dengan agamanya. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadirkan menjadi penyebar rahmah bagi semesta dengan akhlakul karimah yang demikian mempesona, sampai orang yang tidak mengerti benar menganggapnya dia orang gila, dia orang yang tersihir, bahkan dianggap peramal sebagai peramal masa depan, karena banyak apa yang disampaikan beliau itu belum mampu dicerna oleh akal pikiran manusia pada zamannya. Tapi kita tetap yakin bahwa itu ilmu yang diajarkan oleh Allah dan itu pasti akan terjadi ya. Karenanya kita teguhkan, kita kokohkan jati diri kita sebagai pengikut beliau yang berhimpun di dalam sebuah persekutuan, sebuah perhimpunan, sebuah persyarikatan yang kita menyebutnya Muhammadiyah, pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang ingin saya angkat pada pertemuan ini mudah-mudahan nanti bisa rampung dengan waktu yang tersedia adalah membumikan Islam berkemajuan, meneguhkan jati diri persyarikatan. Jujur, Islam yang kita miliki ini sudah merupakan Islam yang melalui proses kesejarahan panjang. Jadi kita menemukan pengamalan-pengamalan keislaman kita itu sudah melalui proses yang cukup panjang rentang waktunya. Jadi kalau sekarang sudah abad ke-15 Hijriah, berarti sudah 15 abad kita mendapati Islam. Karena Islam itu agama yang diberikan oleh Allah kepada seluruh nabinya, mulai Nabi Adam sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara kita ini adalah pengikut Rasul yang terakhir, yang setelahnya tidak boleh ada yang mengaku sebagai nabi dan rasul baru. La rasula wala nabiyya ba'da. Maka namanya pengamalan perilaku dalam keberagamaan tentu
dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkembang. Kita nggak bisa bayangin kalau misalkan dalam percaturan sejarah itu kemudian golongan Syiah yang menang, kemudian yang menyebar kepada kita itu adalah faham Islam sesuai dengan kemenangan sejarah Syiah itu. Kira-kira ya corak keberislaman kita tidak seperti ini ya. Bapak-bapak itu saya senang Syiah itu mut'ah. Nah, mut'ah itu senengi kalau bapak itu ya. Sampai di Jember itu terjadi pakai paham yang nikah tidak perlu ada wali, tidak perlu ada saksi ya. Sehingga kemarin saya ikut dijadikan tim ahli dari pemerintah terkait dengan bagaimana peraturan perundangan mengenai perkawinan bagi agama Islam. Ya enak panjen kalau mengikuti itu gitu ya. Kanggo bapak-bapak, yang enggak enak kanggo ibu-ibu. Lah untungnya kita itu yang dominan sampai ke kita itu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah ditambah wal jamaah itu karena sering kumpul itu. Islam itu tidak bisa tegak tanpa adanya jamaah. Jamaah nggak bisa tegak tanpa adanya imamah, kepemimpinan. Imamah itu nggak ada bisa untuk bagus kalau nggak ada bai'ah. Lah bai'ah di Muhammadiyah itu di antaranya melalui musyawarah gitu, untuk milih itu ya. Makanya nanti ada musyawarah, ada muktamar, musyawarah wilayah, ada musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah ranting. Musyawarah itu perintah agama, wasyawirhum fil amri. Jangan dianggap itu tidak melaksanakan agama ya. Karena itu saya ingin memulai dari yang pertama biar nggak kemana-mana. Yang pertama saya tulis, saya WA ke Takmir tadi, nanti bisa dicetak ya, yang sederhana tapi disempurnakan dengan yang saya jelasin ini. Si moto ki nang wis mulai. Nah wis, apik ya. Matur nuwun Pak, ini santri yang ada di Nurul Husna. Saya ingat Bung Karno itu mengatakan santri ngintil Bayai Ahmad Dahlan. Ternyata untuk menjadi kader itu tidak mesti disekolahkan di sekolah Muhammadiyah. Digawa ning kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, dilibatkan. Alhamdulillah ini masih anak-anak SMK, SMA. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Islam berkemajuan pada hakikatnya adalah jati diri Muhammadiyah itu sendiri, yang menjadi matan keyakinan dan cita-cita hidup persyarikatan, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu, ketika kita mendengar Islam berkemajuan, itu maknanya ya Islam itu sendiri, Islam yang sebenar-benarnya. Kenapa dikatakan Islam yang sebenar-benarnya? Tadi saya sebut bahwa Islam yang dibawa Kanjeng Nabi itu telah mengalami pergumulan sosial budaya, bahkan politik kekuasaan. Coba mulai dari Kanjeng Nabi berdakwah menyampaikan Islam yang mestinya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, Islam yang menjadi rahmah, tapi jenengan lihat sejarah Islam itu. Bagaimana sejarah umat Islam setelah ditinggal oleh Kanjeng Nabi wafat. Bagaimana kemudian mereka itu berselisih, berbeda, lalu membentuk firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sangat tidak punya etika, berbeda di dalam kehidupan umat. Catat yang terakhir, tidak punya etika, berbeda di dalam kehidupan umat. Maka muncul sekarang itu istilah adabul ikhtilaf, adab untuk berbeda. Jadi perbedaan itu ditolerir di mana dan tidak ditolerir di mana. Maka muncul prinsip dasar innad dina indawal Islam, agama di sisi Allah itu mung Islam, tetapi kita diajari lakum dinukum
waliyadin. Kepada agama yang berbeda kita tidak boleh mengintervensi, ya, tidak boleh mengintervensi, apalagi kemudian menjubek-jubekkan, memburuk-burukkan agama orang lain. Kita dilarang untuk menjelekkan sembahan orang lain. Kalau terkait dengan internal umat beragama Islam sama Islam, maka kita diberi lana a'maluna walakum a'malukum wala tus'aluna amma kanu yaf'alun aw yaf'alun atau ya'malun, ya. Jadi kepada apapun yang dilakukan oleh orang yang berbeda, kita tidak menanggung akibat perbuatan itu. Tapi tugas dakwah amar ma'ruf tetap harus dilakukan. Dengan cara apa? Mau'izatul hasanah. Dengan cara apa? Hikmah. Dengan cara apa? Jadilhum billati ya ahsan. Dibeberke, dibuka selebar-lebarnya, dibaca seluas-luasnya teks-teks itu, warisan-warisan keagamaan itu, keislaman itu, supaya cakrawala pikiran kita itu tidak terkungkung oleh satu pemandangan saja, satu pemikiran saja. Tetapi kita juga tidak hanyut hanya ikut pikiran-pikiran yang lagi viral misalkan, yang lagi ngetren pada zaman-zaman yang berlangsung. Nah, oleh karena itu kalau ada orang menyebut Islam berkemajuan, menyebut Islam Nusantara, menyebut Islam Arab, Islam Maroko, Islam, itu sebenarnya sah-sah saja karena ia ingin untuk menunjukkan bahwa Islam itu berkembang tidak sunyi dari ruang dan waktu, ya, tidak sunyi dari tempat dan zaman. Nah, karena itu di saat kita mendapati Islam yang sudah sekian abad dengan pergumulan pendapat-pendapat yang amat sangat berserakan, yang tadi saya sebut akibat daripada fanatik terhadap pendapat-pendapat tertentu, lalu tidak punya etika di dalam berbeda. Nah, itulah yang kemudian Persyarikatan hadir dalam rangka untuk bagaimana menampilkan Islam yang sebenar-benarnya itu dalam kehidupan pribadi-pribadi yang kemudian menjadi karakter khusus bagi gerakan itu sendiri. Yo anggotane, penganutnya, dan juga esensi ajaran yang dikembangkannya. Sehingga ketok beda. Aslinya orang kok beda-beda nih, tidak. Perbedaan itu terjadi karena kristalisasi pemahaman dan kristalisasi komitmen di dalam hati, mana yang harus aku pilih dari pilahan-pilahan pemahaman yang cukup luas tadi itu, tanpa menegasikan, menghilangkan apa yang berkembang di dalam keislaman itu sendiri. Jadi Islam yang maju itu Islam yang sebenarnya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohannya. Jadi kebodohan itu menjadi sumber kegelapan yang luar biasa. Makanya kemudian kalau di dalam kajian sosiologi itu ada orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dirinya tidak tahu. Maka orang ini sangat berbahaya. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, ada orang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maka ini suka belajar, jadi muta'alim, ajari yang seperti itu. Ada orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Ngerti roh tapi gak gelem ngamalnya ya ora, nyebarke ya ora. Orang seperti ini itu ingatkan, dilingke, peringatkan. Nah, nek iso yo jadilah orang yang tahu
bahwa dia tahu dirinya tahu. Nah, ini yang harus diikuti. Ya. Orang yang tahu bahwa dia tahu dirinya tahu. Nah, ini mengamalkan orangnya, maka ikuti orang yang demikian itu. Itu dalam kajian ilmu sosiologinya. Jadi ragam manusia itu kalau diklasifikasi dari sisi pengetahuannya. Nah, yang kedua, setidaknya ada beberapa karakter Islam berkemajuan yang dijadikan sebagai jati diri persyarikatan. Makanya dulu awal-awal persyarikatan itu sering disebut gerombolane wong sing nekap. Ya. Jadi orang-orang yang ada di dalam komunitas Muhammadiyah itu pada hakikatnya adalah orang yang punya militansi perjuangan yang di atas rata-rata. Dia tidak selalu mengatakan aku berani mati, tidak begitu, tapi aku berani berkorban untuk kepentingan agamaku. Karena dia tahu urusan mati itu pasti, orang usah dijaluk, itu akan datang dengan sendirinya. Tapi nek urusan bagi-bagi, aku sih, ya toh? Makanya orang yang sudah memahami Islam yang maju itu pasti akan punya karakter yang berbeda. Ya, gampang sekali untuk digerakkan. Hatinya itu mudah luruh untuk perjuangan. Dia rela berkorban demi kemaslahatan. Ya, mulai kadang guyone kanca-kanca iku, nek masjidmu dipek wong, nakno. Masjidmu dijaluk wong, nakno. Kur digunakno salat. Ya, digunakno salat 5 waktu. Salate cocok karo sing diajarno karo Kanjeng Nabi. Gak apa-apa wis, kekno, malah enak. Awak dhewe gawe maneh nang sebelah kono. Engko dijaluk maneh kekno. Itu rahmatan lil alamin. Wis sampean bangun dhewe egois, gak makmur, ya toh? Ono kayane mlebu dicurigai. Guys, gak bener pikiran-pikiran ini. Kenapa? Karena Islam yang berkemajuan itu mempunyai karakter yang nanti akan membedakan, ya, membedakan diri kita ini dari yang lain. Kalau kita ingin menjadi yang ini, kalau ingin menjadi yang tidak, ya tinggal dibalik saja, gitu ya. Nah, oleh karena itu, jati diri persyarikatan itu kemudian dijadikan doktrin perjuangan. Nah, namanya khitoh nanti itu garis komando perjuangan. Jadi dari karakter keislamannya kemudian menjelma menjadi tata nilai yang digunakan menggerakkan persyarikatan, perkumpulannya, jamiyahnya, organisasinya. Ya. Yang itu harus terus diteguhkan dan dikokohkan dalam jiwa seluruh warga persyarikatan agar tidak taksabuhum jami'a wa qulubuhum sata. Ketoke bareng rukun guyub ning masjid, ya toh? Tetapi atine isih beda-beda. Nekku, nekmu, nekku. Ambillah yang baik-baik, metu teko masjid sandal koncone sing apik dijugo. Iku berarti sik taksabuhum jami'an. Ketoke rukun, apa bedane masjid karo terminal bis? Gak ono bedane. Soale terminal hanya tempat untuk singgah yang kemudian kendaraan itu melanjutkan perjalanan sesuai trayek masing-masing. Lah ono wong ning masjid iku ya wis ora tegur sapa, gak pengin weruh iki ya apa nasibe piye, ngeten. Kancane kaya apa, cukup apa ora pangane. Wis ora tau ngono, pokoke ning masjid sebagai terminal ibadah mahdhah kepada Allah, mari ngono lamcing, mari salam pelencing. Wis buyar dhewe-dhewe ora bali maneh. Akhirnya apa? Tarogum rukaan sujate yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana itu enggak muncul. Wis ketoke rukuke bareng, sujude bareng, tetapi atine isek beda-beda. Malah takmire dadi bahan cemooh misalkan, apa takmir sing saiki iki
Mosok kegiatannya tambah suwe tambah mundur, jamaahnya tambah entek. Ketara temen iso ngelola, dudu gak iso ngelola. Awakmu ae sing gak ngejak kanca. Ngono lho ya. Nek medu wong liya itu paling gampang. Awakmu gak golek kanca. Lah bojomu ora mojak, mantumu ora mojak, mantumu ora mojak. Apa maneh tanggamu? Ya, padahal nek dhisik satu-satunya tempat pagi ada ngaji ya di sini. Nah sekarang semua masjid sudah ada ngajinya. Otomatis yang dekat masjid sana harus memakmurkan masjid yang terdekat. Loh. Terus jenengan entek gak tepal pokoke mesti takmire sing gak meneh. Utawa takmir iki golek penceramah iki anu gak cocok ambek jamaah. Lah perlu disurvei, gak cocok karo jamaah apa awakmu sing pengen dadi takmir. Nah, ngono ae. Ya toh? Itu yang saya maksud, kadang-kala kita itu sudah satu rumpun membuat amal usaha, ono sekolah, ono macam-macam, tapi kita podo, Pak. Aku ning Jember ku yo ngono. Bikin namanya KBIH misalkan. Tapi goleki warga Muhammadiyah sing ate umroh dikongkon melok relasi ya angel. Apa angel? Ya iku mau ketoke wis bareng mlayu apa mlaku ngidul ya ngidul kabeh, ngalor-ngalor kabeh, tapi gilirane yang bersifat privasi lali nang koncone. Padahal justru ketika dapat sesuatu itu harusnya ingat kepada kawan-kawannya. Nanti kita lihat di sini bagaimana potret Islam berkemajuan yang digerakkan menjadi doktrin perjuangan kita. Maka harus dikokohkan supaya nggak luruh. Yang pertama, karakter Islam itu tauhid murni. Ibadah itu tidak boleh diada-adakan kaifiyahnya. Tauhidnya murni, ibadahnya bersih dari campuran-campuran kaifiyah yang itu tidak bersumber dari Islam itu sendiri. Karakter ini sering dimaknai dengan imanan. Jadi keyakinan yang didasarkan kepada keilmuan yang jelas. Alamal insana malam ya'lam. Gusti Allah itu pengen diperlakukan seperti apa? Yang tahu itu cuman Allah. Nah, agar kita tahu, Allah itu mengajari kita melalui utusannya. Maka wa ma atakum rusul fakhudhu. Apa yang datangkan Rasul itu ambil, gunakan itu untuk bisa memperkokoh tauhid kita dan memperbersih ubudiyah kita. Maka kedalaman keutuhan paham Al-Quran dan Sunnah dengan pendekatan bayani, burhani dan irfani itu kunci utama merawat tauhid dan ubudiyah kita. Jadi misalkan ada kaidah al-aslu fil ibadah batilun. Pada prinsipnya semua bentuk peribadatan itu batal, tidak sah. Hatta yakumat dalil ala amri, sehingga ada dalil yang menunjukkan perintah terhadap ibadah itu. Hanya ada perintah menunjukkan adanya perintah untuk ibadah itu. Tak boleh membuat sendiri, ya. Harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Lah persoalan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu karena kita tidak sezaman dengan beliau. Kita ini sudah 15 abad dari kehidupan beliau, so pasti terjadi penceritaan-penceritaan yang kurang utuh, ya, dari apa yang ada pada diri Nabi. Nah, ketika kurang utuh itu, maka diutuhkan dengan ragam riwayat-riwayat. Nah, itulah tugas kita adalah memperdalam dan mengutuhkan pandangan wawasan kita terhadap apa yang ada di Quran. Nih Qurane wis padha. Hadise ya wis padha, kumpulane wis padha. Ana Bukhari, ana Muslim, Tirmidzi, macam-macam lah ya. Padha, kumpulane ya wis padha. Kumpulan hadisnya yang sudah dikodifikasi
oleh para alim, oleh para ulama, gitu, pada zaman-zamannya. Tetapi setiap periwayatan yahtamilu khotoan au sawaban. Setiap bentuk periwayatan yang bersandar kepada cerita itu mengandung kemungkinan keliru, bahkan salah, juga mengandung kemungkinan benar. Lah, kemungkinan keliru salah inilah yang kemudian harus dicari metode bagaimana supaya mengurangi peluang kelirunya atau salahnya. Maka kita diberi panduan namanya pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Maka kadangkala ketika pimpinan kita itu beristihad, sholat itu berjarak, mohon maaf, saya ini mensosialisasi putusan pusat itu, sampai saya itu dianggap munafik karo jamaah saya. Karena dianggap bahwa lu perintahnya Nabi itu kan sawu sufu vakum, rapat luruskan. Nah, sampean kok luruskan dan jarakkan. Wis ngomong karo wong sing akale durung gaduk itu musibah. Ditambahi omongan tambah nggak genah responnya itu. Ya. Sehingga saya hanya sampaikan, ketika kita itu membaca teks itu namanya bayani. Coba sampean baca sawu sufufakum, Nabi ngomong ngono kuwi, ilat perintahnya itu apa? Buka di Sahih Bukhari, buka di Sahih Muslim. Apa itu? Sebabnya itu apa? Ternyata diketemukan sebabnya itu ono wong egois, ora gelem mepet karo kancane sing melarat, mergo wedi ketularan miskin. Egoisnya ini, makanya di situ hukum merapatkan shaf tidak menjadi syarat sahnya sholat berjamaah, tapi di situ hanya mandubun, dianjurkan. Loh, iso ngomong dianjurkan gitu itu ya mergo ono asbab urut daripada hadisnya tadi itu. Lo ngomong ngono kuwi karo wong sing tekstualis, pokoke unine ngene ya wis angel kandhanane. Malah sing ngandani iki sing dilok-lokke. Jadi saya itu hampir tiap hari di zaman pandemi itu mesti ono sing SMS. Kaitannya dengan kebijakan pusat yang sholat renggang itu. Saya bilang Islam itu menginginkan umatnya itu jangan sampai entek gara-gara kena penyakit. Loh nek kabeh enggak ikut ini prokes ini dasarnya ilmu, ada ilmunya, tidak ujuk-ujuk gitu ya. Nah, ilmu ini menyatakan dengan kerapatan seperti ini bahaya untuk penularannya itu sekian persen lebih tinggi daripada ada penjarangan. Lu anu Pak, wong wis mari wudu, mari anu kan resik, sing kena kan pasar, sik to. Jangan kau jadikan rumah Allah sebagai alat pembenar terhadap stigma orang-orang jahilku gara-gara masjid rapet itu. Jangan beri kesempatan orang yang gak senang dengan Islam mencaci maki ajaran Islam. Islam menginginkan jangan kau biarkan dirimu hancur dalam kebinasaan sebab tanganmu sendiri. Lu awakmu iso mengendalikan. Sehingga pada waktu saya diperintah tidak boleh keluar, kemudian kantor juga WFH tidak boleh keluar, ya nggak keluar dari rumah, di dalam rumah. Nah, pada waktu itu nek tekstualisnya gak tahu diwoco sejarah kayak apa. Lah pimpinan kita punya namanya burhani, tidak hanya bayani, tidak hanya tekstualnya, ada burhaninya. Islam hadir itu untuk menyelamatkan umat manusia. Gitu loh. Makanya Nabi itu bilang ketika di sini ada musibah, ada wabah, yang sini jangan masuk. Itu loh. Yang ini jangan
keluar karena cara memangkas daripada wabahnya seperti itu. Nek zaman Nabi kan ilmu kedokterannya kan durung ketemuan. Gitu loh. Makanya alamal insana malam ya lames. Siti ae. Buka mari. Ya. Jadi saya ingin sampaikan tauhid yang lurus itu menimbulkan jiwa-jiwa merdeka sehingga dia tidak menjadi budak ketakutan dan kekhawatiran serta ketergantungannya kepada selain Allah. Ujiannya apa tak? Aku dewi kini kadang-kala diskusi karo keluarga, anak, istri gitu. Apa ya wis sakmono ya tauhid awak dhewe. Kaya kepasrahane manuk emprit niku lho. Manuk emprit iku endi nyimpen ulen-ulene pari? Kan ndak ada yang nyimpan ya. Padahal kalau di sini ndak musim panen dia berpuluh-puluh kilo terbang, tapi suaranya prit 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 kan ngono ya. Kesenangan bersama-sama. Wih, luar biasa. Begitu di sana banyak padi sing dipangan yang mau dicucuki, balik nang gone kene ora ono ulen-ulen yang dibawa sama dia. Wis meneh apa jare? Meneh. Sing penting saiki wis ono isine. Awak dhewe apa ya wis ngono? Jawabane durung. Ustaz apa maneh? Anake isih cilik-cilik. Ya ta? Gurung iso, Pak. Ya kayak wingi, nun sewu wingi itu saya resepsi nikahan anak saya. Alhamdulillah, saya guyon ke teman-teman, saya sudah dikaruniai oleh Allah untuk beli pabrik anak. Ya kan pabrik anak toh, Pak? Jadi aku tuku pabrik anak. Nah, kemudian saya umumkan ke teman-teman rampung. Mari ngono mulai kita bersyukur. Alhamdulillah acara tadi berjalan lancar. Alhamdulillah yang mesti lagi kita tidak punya utang. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Cuman kita mikir besok ini anak kita mau masuk mu'alimat. Didelok nonggone tagihan mu'alimat itu. Biaya daftar ulang 21 juta DPP-nya. Infak sehariannya 2.500.000. Itu kabeh total muncul sekitar 30. Ya nyata takone sampai kuwi enek. Alhamdulillah entek. Terus dia tanya, "Nah, sama gimana?" "Alhamdulillah saya enek tak gawe sangu tuku bensin." Nah, ngono. Enek. Nah, wis ojo dipikir wektune sampai tanggal 16. Nek takdiri Gusti Allah ngongkon anakmu sekolah nang gone Jogja, insyaallah ada. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Tapi ngono ki tetep ada kebimbangan. Jenenge menungso engko golek teko ndi ya. Ngono sisan, golek teko ndi ngono. Wis ayo bismillah, tawakkaltu. Iso enggak? Tawakali awak dhewe engko iki nekakno iku iso enggak? Kaya tawakale Nabi Ibrahim sing diwobong parani malaikat ditulung malaikat ora gelem, mung pengin ditulung karo Gusti Allah. Terus Nabi Ibrahim mengucap hasbiyallah. Hasbiyallah. Wis aku po jare Gusti Allah. Aku mau pateni saiki nggih monggo. Aku sampean uripi nggih sak kersa. Ya apa? Iso enggak ya kaya ngono kuwi? Kaya ya ampun. Ampun. Allah somad iki apa ta? Nggih. Mula kadang-kala aku nek ketemu wong sing rada anu kuwi iku emosi tok kadang-kala ngono. Wah, aku wani mati belani iki. Mati temenan iku lho ya. Itu kan wong antar saudara kok kaya Qabil karo Habil. Wis lah, sing rukun sing akur. Tunjukkan Islam itu memiliki citra diri yang hebat. Apalagi kita ini Islam berkemajuan, didalami seutuhnya, ya. Nah. Yang kedua, karakter Islam itu mencerah-cerdaskan. Islam itu mencerah-cerdaskan kepada umatnya, maka umat Islam itu harusnya umat yang tercerahkan dan tercerdaskan. Karena itu perintah awal ikra, artinya gerakan literasi untuk membaca tidak hanya verbal tapi non verbal. Tidak hanya membaca yang tertulis tetapi juga membaca situasi semesta
kita, situasi alamnya ini. Aku mau diskusi rada dawa mari subuhan kaitannya dengan gaya dakwah kita. Ya, kenapa sih dakwah kita itu tidak diminati? Ya kita belum mampu menjawab yang dibutuhkan oleh umat kita. Jadi semua kalau kemudian mempunyai pikiran yang sama, bergeraknya sama, insya Allah. Ya. Dulu Pak di Bojonegoro itu ribuan kalau pengajian akad pagi gini. Tapi lambat laun juga berkurang. Kenapa? Karena orang lain juga mengadakan. Misalkan di Jember itu kalau pengajian akad pagi, karena semua cabang itu mengadakan, di PDM-nya sendiri. PDM itu kan hanya ngimpun orang sekitarnya situ akhirnya. Karena yang cabang itu udah ikut di cabang. Ya akhirnya kita cilik-cilik sidik. Tapi saya bilang gak apa-apa, cilik sidik jamaah gak apa-apa. Tapi yang penting begitu selesai ngaji amalnya kelihatan. Mari ngaji ki, apa orientasinya yang diberikan kepada umat yang belum terjamah oleh dakwah kita. Ada dakwah itu bil qaul, ada dakwah itu bil hal. Padahal lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi lisan keadaan, perlakuan itu jauh lebih fasih untuk mendidik, mengarahkan, mencerdas-cerdaskan orang. Mulane awak dhewe mari ngaji ngene terus bikin ada rumah pencerahan, rumah pencerdasan, ada rumah tahfidz. Enggak apa-apa. Dikoordinasi, yaitu rumah-rumah itu kemudian menjadi satu ikatan. Nah, itu boleh. Itu amal-amal yang lahir dari gerakan pencerahan dan pencerdasan. Jadi kita harus lebih cerdas. Cerdas itu ada kemampuan mengambil sikap yang tepat dan benar dalam situasi yang gamal, dalam situasi yang nggak menentu. Ya. Maka ada orang bilang kepemimpinan konjungsi. Bagaimana kita punya kemampuan untuk memetakan situasi yang berkembang, lalu kita bersikap dengan tepat. Jadi delok ngene iki misalkan kok tambah suwe jenengan seriusnya kok tambah membikin jenengan ngantuk, maka pembicara yang cerdas tidak malah membuat pendengarnya ngantuk. Nah, berarti harus ada yang perlu dialihkan. Nah, ben gak ngantuk gitu loh. Tapi nek panitia sing cerdas, panitia langsung ngantuk mergo gak ngombe misalkan. Dicukukne kok kono kuwi. Ora ngenteni njukuk dhewe-dhewe. Itu panitia sing akhirnya apa jare jamaah, alhamdulillah sakniki pelayanannya meningkat. Loh. Kan iya, Pak. Lho sampean wis gelem ngrungokne. Panitia jare ngundang sampean. Wong ning omah wong undangane disediakno langsung. Niki Pak. Lah iki sebuah event yang sifatnya organization, ya toh? Kemudian tidak punya kepekaan seperti itu misalkan, ngapunten Pak ini bukan kok nyuruh panitia, bukan, ya toh? Ini hanya membanding kenapa, gitu loh ya. Orang ikuti sapa kae, disaing-saing ke ora. Ya. Kecerdasan, ya, itu memang menimbulkan kepekaan dan kepedulian. Uang itu jarane cerdas, tapi nggak peka dengan lingkungan. Itu nggak cerdas. Ya, mulai cerdas itu bukan berarti pinter, bukan. Ya, cerdas itu terkait dengan sensitivitas rasa, keterlibatan di dalam kehidupan ini. Maka Islam itu mengajarkan ilmu yang dimiliki oleh kita itu menjadi ilmu yang mendorong kita untuk beraktivitas. Maka ada kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual. Itu sebenarnya semuanya konteksnya adalah wong cerdas iku wong sing peka gak pekok menawi wis. Ya. Delok pisan ngaji kok anu ya. Tak delok jamaah kok anu loyo-loyo. Wah, ini kurang energi. Mending tak tukokno suplemen. Nah, itu berarti cerdas. Kenapa? Soalnya dia punya kemampuan untuk membuat orang lain berenergi lebih. Ya. Itu namanya cerdas. Yang ketiga, karakter daripada Islam itu amal sholih yang fungsional
yang solutif berorientasi kekinian dan keakanan dengan prinsip progresif al-akhirah khairum minal ula, berkeseimbangan ibtigha akhirah latansa nasibaka minad dunya, kemudian selalu berkesinambungan, ya, tidak boleh berhenti satu kali, ya. Apa itu faida farokta fansob, yang wis rampung terus. Ngaji sudah menghasilkan amal soli, apa wujudnya? TK aba misalkan. Loh, apakah ketika sudah TK aba kita masih ngaji atau kita berhenti? Ngaji Pak. Ngaji berarti lahirlah SDM. Loh, SDM kok bisa ngaji? Lahirlah namanya SMP dan seterusnya. Tapi semua karya itu menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat. Saya kemarin ngajar PPG PPG di UNU Pak, mahasiswa profesi guru. Saya tanya dari 60 mahasiswa satu kelas itu, saya tanya, siapa di antara panjenengan ini yang NU? Ngacung kabeh. Kecuali satu yang gak ngacung. Paling pikiran saya, arek iki gak krungu paling, kok gak ngacung. Ternyata saya baleni, siapa yang NU? Semua ngacung, kecuali anak itu gak ngacung. Terus saya bilang, siapa yang Muhammadiyah? Ngacung. Dari 60 itu cuma satu yang Muhammadiyah. Terus saya tanya, coba yang NU punya kartanu enggak? Enggak ada. Oh, podo nih ngono. Kene, wah, gak apa-apa wis situk tapi duwe kartu. Karepe ngene. Yang Muhammadiyah punya kartu enggak? Enggak punya. Alhamdulillah. Podo ini ternyata sama saja. Akhirnya saya coba tanya, kowe iki ro NU ki apa? Kowe ro Muhammadiyah ki apa? Alhamdulillah ora weruh kabeh. Nah, tapi pada waktu itu saya sampaikan kepada mereka, inilah bentuk amal fungsional, amal solih Muhammadiyah, walaupun didirikan oleh orang Muhammadiyah, tapi tidak ditujukan hanya bagi warga Muhammadiyah. Tapi seluruh umat manusia punya hak menikmati pendidikan yang dibuat oleh Muhammadiyah dan tidak wajib menjadi orang Muhammadiyah. Begitu aku ngomong tidak wajib, ning njaba ana sing krungu kira-kira. Bagiannya majelis kader. Karo LHKP protes. Pak Ketua katanya ngajarin bahwa lembaga Muhammadiyah itu outputnya tidak wajib jadi Muhammadiyah. Saya jawab, iya. Mau apa sampean? Akhirnya, mau jadi musuhnya sampean. Kalau saya nggak gitu Pak Ketua, harusnya output amal usaha Muhammadiyah jadi Muhammadiyah. Minimal nggak benci Muhammadiyah. Lah, yang kedua ini aku cocok kan. Aku ngomong ngono kuwi ben gak dibenci karo mahasiswa iku. Nek aku ngomong pokok kowe kudu dadi ngene, engko sik mereka langsung benci ke saya, nggak cinta dengan amal usahanya. Terus gak sekolah ning kono. Sapa sing ate manggon gedung kadung gede? Dosen kadung akeh, mahasiswa gak enek. Sapa sing ngapine ngajar? Hancur. Karena itu ada strategi di dalam berdakwah dan berkomunikasi. Alhamdulillah. Begitu saya cerita itu, saya ceritakan antara sampean kan senengane golek bedone NU karo Muhammadiyah. Saya kita golek padone ae. Padone NU karo Muhammadiyah. Jangan memperbanyak dan memperbesar perbedaan kalau itu meruntuhkan jiwa kepemilikan kebersamaan. Yuk, tak golek sing padha-padha. Tak golek napa? 15 kesamaan NU Muhammadiyah. Ada kan dari mahasiswa. Oh, kalau gini saya setuju Pak jadi Muhammadiyah. Iya, iya. Coba. Nah, Dewi kadang-kadang nggak mampu membangun komunikasi yang membuat mereka itu, oh iya, saya punya kebutuhan di sini. Nah, oleh karena itu lagi-lagi kecerdasan itu penting. Ya,
Prinsip keakanan juga menjadi penting. Kemudian urusan keseimbangan dan pantang menyerah serta selalu bergembira. Jadi orang itu kalau beramal di Muhammadiyah itu pantang mundur, tapi pantang susah, benar ya. Jadi panitia pembangunan masjidnya gak dadi-dadi, terus sedih sampai mati, membawa kesedihan tadi itu. Apa nek jare wong Jawa ngenes, iku berarti durung Muhammadiyah iku. Nek Muhammadiyah gak ngono, entekno nek ekekno nang masjide, ditutno kancane, ditutno tanggane, dadi masjide, tapi kere. Entek omahe, entek mobile, ana warga Muhammadiyah sing bangun sekolah banjur ludes kabeh kekayaane. Ada enggak? Koyoke durung enek. Era sekarang itu durung enek, Pak. Maka ketika ada orang yang aku mau bangun masjid, Pak, tapi saya mau minta sumbangan ke ini, saya bilang, dolim kok sampean, ojo. Oh, masjid oleh wewean kok dibanggakno oleh dewi. Ayo, 10% pendapatan kita angger nerimo 10% masukkan untuk rekening bangun masjid kita. Insya Allah, walau jumlah kita cuma 5.000, ngapunten Pak. Muhammadiyah no Jember itu 5.000. Itu sudah saya minta validasi ke PP. Mau 5.000. Tapi kemarin menggerakkan itu hampir 10.000. Berarti sing separuh wong apa? Wong sing dukung. Lah, ternyata cari pendukung kadang-kala juga penting. Orang yang sudah simpati. Sehingga apa? Tibake gede yo. Nok Jember iku Muhammadiyah. Iku penting. Strategi dakwahnya itu kadang-kala gitu. Kene ya wis tak delok iku bendino enek acara bermuhammadiyah. Ya berhari Muhammadiyah, berpekan Muhammadiyah kan enek nang Banyuwangi bisa. Wis apik bisa. Bagus menurut saya. Ya. Nah, tetapi yang paling bagus lagi tadi itu memang ngajine Muhammadiyah itu ora pati suwe. Paling suwe sak jam. Ngono kadang-kala wis diinterupsi narasumber itu. Pak, waktu nentek. Tapi mari ngono kan ana wujude, gawe yayasan yatim ya enek ya. Ana kok pokoke itulah ciri khas kita. Ilmunya jadi ilmu yang amaliyah. Ya, tidak hanya ilmu yang konseptual semata. Yang keempat, karakternya itu kerjasama, sinergi, kolaborasi, kebaikan dan ketakwaan. Baik internal persyarikatan maupun eksternal, baik dengan ormas yang seagama, ormas yang beda agama, bahkan kepada TNI, Polri, pemerintah. Kita harus bersinergi. Kita harus berkolaborasi. Kita tidak boleh seolah semua bisa kita selesaikan. Tidak. Maka kita dengan NU, kemarin ditanya 1 abad NU. Itu saya ditanya sama teman-teman wartawan. Apa yang akan dilakukan Muhammadiyah bersama dengan NU ke abad yang kedua? Saya bilang ada 3 hal. Yang pertama, memperkuat nilai-nilai kejuangan masing-masing. Jadi kalau NU konsisten dengan nilai-nilai perjuangan sebagai ormas Islam, ya, yang selalu bicara kesejahteraan, keadilan, kebenaran, kemudian Muhammadiyah juga sebagai ormas Islam yang bicara nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, maka jika itu bisa ditumbuh kembangkan di semua lini secara bersama, akan bangun wujud negara kita itu menjadi negara yang baldatun thayyibah. Kenapa? Laukana ahlul qura amanu wa taqwa. Penduduk yang di NU, penduduk yang di Muhammadiyah sama-sama beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Berkah hidup diberikan oleh Allah kepada mereka. 1. Yang kedua, kalau mau untuk saling bekerja sama dalam memandirikan, mendaulatkan ekonomi dan kekuasaan rakyat, masyarakat, berarti kita bisa sinergi yang lebih kuat lagi. Muhammadiyah siap mendukung gerakan kebangkitan ekonomi NU. Ya. Karena Muhammadiyah dianggap sudah lebih mapan. Orangnya sedikit, tapi sedikit-sedikit beramal. Tadi itu prinsip yang keempat itu.
Pokoknya wong Muhammadiyah iku nek dijaluki ora tau ndelok sing njaluk. Masuk sing njaluk iku wong sugih macak kiri tetep dikei. Kenapa? Ayatnya jelas. Ya. Jadi fa'amal yatima fala takar wa amal sa'ila fala tanhar. Ayatnya jelas terhadap peminta tidak boleh menista. Saelek-elek wong njaluk iku luwih apik timbang wong nyolong. Muhammadiyah itu harus cerdas seperti itu. Berdasi, koruptor jauh lebih buruk daripada si gembel datang ke rumah dengan mengadakan tangan sak welase. Welas asihmu berikan rahmatanil alamin. Jangan ada peminta datang ke rumah kemudian menghujat pemilik rumah dan setelah dihujat ternyata rumahnya orang Muhammadiyah. Ngenes itu namanya. Yang ngenesnya itu Islam majunya tadi itu. Alam. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sebenarnya ada 10 tapi dalam 5 aja. Bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk tasamuh, orang yang toleransi, orang yang terbuka, apalagi dalam pemikiran. Dalam gerakan saja kita harus terbuka, sehingga konsep membangun perkawanan, persahabatan itu bisa kita wujudkan. Wong kadang-kala jangankan dengan yang beda organisasi, saorganisasi loh gak rukun, gak akur. Apa oyo? Beda, sampaikan, diskusikan, musyawarahkan. Tapi ketika sudah final, ya sudah, ayo diguyupin. Apa kau kira misalkan dalam musyawarah itu tidak ada apa istilahnya itu second opinion, pandangan kedua, ketiga, keempat, pasti terjadi, Pak. Tapi sifat terbuka bahwa pandanganku benar mengandung kemungkinan keliru, pandanganmu salah mengandung kemungkinan benar, ini menjadi satu nilai yang perlu untuk kita gaungkan. Sehingga sifat terbuka, koreksi itu ada. Maka kita punya 12 langkah. Itu diantaranya adalah menuntun amal intikot. Kita harus berani untuk menoleh diri kita supaya kita nggak lupa tujuan kita di depan. Yang lalu ini berbagai masalah sudah kita tunaikan dan saat ini kita berada di waktu yang tepat untuk bersikap yang benar. Terima kasih. Monggo. Kalau ada tanya jawab monggo. Hah? Ya, wonten itu. Monggo. Kan waktunya kan tinggal berapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kawasan ini sedikit anggotanya dari tempat lain. Salah satunya mereka mungkin belum paham sebenarnya apa itu Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah itu kan bukan hanya teks dua, juga teks dua. Ini mohon jelaskan mungkin sebagai jemaah belum tahu apa itu tadi itu Bayani, Burhani dan agar tidak semakin terus Terima kasih. Kalau belum mampu memahami jangan dipaksakan. Kalau belum mampu memahami jangan dipaksakan. Kerjakanlah sesuatu sesuai dengan apa yang sementara ini kamu pahami. Tetapi jangan berhenti dalam pemahaman yang masih belum final. Ilmu itu tadi itu saya katakan alamal insana malam ya alam. Allah akan terus ngajari. Kadangkala orang yang pindah itu, Pak, jangan dimaknai orang yang tidak sesuai dengan ini, tidak. Boleh jadi dia ingin eksis karena sudah tahu dari sini mau mengembangkan di sana. Nah, kita harus husnudzon seperti itu. Seperti kemarin saya silaturahim ke tokoh dulu pemuda Muhammadiyah, tapi sekarang jadi bendaranya NU di Jember. Aneh kan? Terus saya bilang, saya datang sedianya mau mengajak jenengan bergabung lagi dengan Muhammadiyah. Tapi jenengan sudah bercerita betapa jenengan sudah punya peran di sana. Maka saya justru sekarang berharap jenengan nggak usah kembali ke organisasinya. Tapi bawalah nilai Muhammadiyah, kenalkan kepada mereka dan jadilah kau duta Muhammadiyah di NU. Cari konco-konco, sampai kok nemu ay kalimatnya. Lho piye maneh? Nek dikanduli ora kena, ya culun sing ikhlas. Dilepas dengan ikhlas. Dengan kalimat itu ternyata sambutan dia luar biasa.
Matur nuwun Pak. Jadi saya tidak dibenci, enggak, Muhammadiyah tidak pernah mengajarkan kebencian kepada umatnya. Enggak ono Pak, ini sampai diajari benci berarti saya ngajari duduk wong Muhammadiyah itu. Iku Muhammadiyah itu, tukang meden-meden. Bayani itu teks Pak. Yang isannya, bisanya cuma dinukil. Qala Rasulullah, qala Ibnu Abbas, qala sahabat. Jadi yang qala nukilan itu, nah qala itu artinya memindah, pindahan statement, itu namanya bayani. Nah bayani kita itu cuma dua, yaitu Quran dan Sunnah. Teks kita yang jadi dalil cuma itu. Sedangkan qiyas, ijma' dan macam-macam itu di Muhammadiyah adalah cara untuk mendapatkan gitu. Qiyas menjadi status yang belum ada kepastian, diperbanding gitu ya, dianalogi. Kemudian masih terkait dengan bayani, itu sesuatu yang melingkupi teksnya tadi itu. Di zaman Nabi, kenapa kok ada misalkan sawusu vakum kok ada ngono. Kemudian kenapa Nabi itu sampai isbal itu dinyatakan orang yang selendang izarnya itu sampai di bawah mata kakinya, dia diancam dengan neraka. Kenapa Nabi sampai ngomong gitu? Karena ada kasusnya. Lah yang kasus itu kadangkala tidak disertakan, pokok dijukuk teksnya saja. Padahal di saat itu ada konteksnya. Itu masih dalam dimensi bayani. Lah yang burhani itu terkait dengan tuntutan kekiniannya apa? Gitu. Kadangkala makna yang dulu, misalkan kita kenapa dulu itu ru'yah, kemudian sekarang bergeser ke hisab, misalkan. Itu kalau kita lihat dari bayaninya, boleh saja di Quran dita'lamu adadasinal hisab. Allah ciptakan matahari, bulan, bintang, semua ini mengalami manazil, punya tempat-tempat untuk berpijak, mengalami perputaran. Itu supaya kamu bisa menentukan tahun dan kamu bisa memperhitungkannya. Nah, sementara hadis mengatakan jika kamu tidak bisa melihat terhadap itu bulan, maka tetapkanlah, kirakanlah, gitu kan? Terus di dalam Qur'annya sempurnakan menggunakan kata ikmal. Ikmal apa? Iddah itu kan hitungan. Loh, karena itu kemudian bergeser dari ru'yah menjadi hisab. Apakah keduanya tetap bisa dipakai? Bisa dipakai. Sampai hari ini ditarjet tidak dinafikan. Jika suatu saat ternyata ru'yah itu lebih mudah, maka ru'yah akan digunakan. Tapi kalau suatu saat hisab itu lebih mudah, memberikan kepastian, maka hisab yang digunakan. Itu burhaninya. Kontekstualitas kebutuhan sekarang ini. Lho saiki lho Pak, nek awak dhewe miturut misalkan pendapat Asy-Syafi'i misalkan, bahwa menentukan waktu itu diikat dengan mantap, tempat terbit daripada bulan tadi itu. Maka wilayah yang tidak bisa untuk menemukan, maka dia tidak termasuk bagian daripada kewajiban yang harus diikuti. Bagaimana dengan orang yang miring itu ke ujung lintang, tidak bujur ke lintang, yang tidak memungkinkan selama 1 tahun tidak ketemu dengan bulan, tidak ketemu dengan matahari dengan benar. Bagaimana mereka? Disitulah burhani berfungsi. Maka burhan itu menggunakan akal cerdas untuk mengkaitkan antara teks dengan konteks yang saat ini sedang berkembang. Akhirnya apa? Ditemukan, oh ternyata selisih detik menit ini benar, tidak mengalami perubahan. Maka di sini kemudian diputuskan, nek ngono akurasi di dalam perhitungan ini lebih tepat daripada akurasi dengan melihat mata telanjang, tidak pakai alat. Oleh karena itu didahulukan hisab daripada ru'yah. Itu namanya burhani. Ya pada kalau yang terakhir tak cerita jenengan tadi itu, kaitannya dengan jarak tadi itu. Nah, tapi sekarang kan sudah nggak berjarak. Aku sudah senang. Tapi PP kan nggak nyabut isian, ya, nggak ada instruksi penyabutan kan? Ya. Karena dia belum sampai kepada WHO membuat putusan. Ya. Tetapi lagi-lagi itu berani. Irfani, kedalaman panjenengan di dalam menghayati amal jenengan. Aku nek sholat 11 rakaat
karo salat 23 rakaat nek salat sunah iki kedalaman rasa jenengan pada waktu mengamalkan itu yang memberikan sholat itu qurratu aini, sholat itu mi'rajul mukmin, itu yang mana? Apa yang 23 atau yang 11? Maka itu pilihan yang sangat subjektif. Nah, mula di Muhammadiyah diperkenankan orang melakukan amal fardhi, amal individual, tapi tidak boleh dipublis, diumumkan kepada kawan-kawannya sehingga menjadi amal jama'i. Niku nggih. Nggih, insyaallah. Bapak-bapak entek ya. Sopo sing entekno emang. Baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan hanya mengungkit aja karena mendorong kita semua untuk belajar lebih giat lagi, membiasakan literasi kita sehingga kita tidak menjadi yang mendengar begitu saja, tetapi kita punya referensi pembanding dan Islam kita menjadi lebih utuh, lalu menjelma jadi rahmatan lil alamin, bukan kumatan ya, tapi rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabil karim wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amika kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Ghani ya Hamid ya Mutibu ya Mu'in ya Rahim ya Wadud. Aghnina bi halalikan haramik wa bi ta'atika masyiatik wa bi fadlika aman siwak. Nas'aluka salama wa sa'adah fid dharaini. Nas'aluka salaman fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alana fi sakharatul maut wa najatan min al-afwan dal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.